Papi, saya mau protes. Jahitannya jelek banget. Saya yang dimaki-maki sama orang, dikomplain sama orang. Saya mau protes nih. Wah, kacau, Bu. Ibu orang yang ketiga datang ke tempat ini. Ibu ditipu dan uangnya dibawa kabur. Kabur? Bisnis Mama lancar aja kan? Candy, kalau kamu tahu bisnis Mama hancur lebur, kamu pasti sedih banget, Nak. Mama nggak tahu harus cerita apa ke kamu. Ma, kalau dagangan Mama nggak laku, kita semakin lama keluar dari sini. Ya kan, Ma? Kena lu kan? Kamu kena Mama bohongin. Ya secara amal gitu loh. Kamu tahu nggak? Dagangan Mama tuh laris manis. Kamu percaya nggak kan? Tadi begitu dagangan digelar nih, waduh, yang rupin banyak banget kayak semut. Langsung habis, kagak ada sisanya kan? Wah, bagus dong, Ma. Ya ampun, alhamdulillah banget ya. Wah, nggak nyangka ya, Ken. Usaha Tante Amel laris manis. Iya kan, kamu jangan tersinggung ya. Sebenarnya tuh aku bener-bener berharap kalau kamu bisa keluar dari kompleks yang nggak bener itu. Iya kan, sebenarnya aku juga berharap kok kamu tuh cepet-cepet keluar dari situ. Soalnya aku enak aja kan ngeliatnya. Masa kamu setiap pulang malam kamu harus pakai topi sama jaket jeans? Iya ya, aku juga berharap banget bisa keluar sama Mama dari situ. Aku tuh pengen hidup berdua sama Mama tuh aman, tentram. Papi serius nih, Pi? Saya boleh pakai duitnya Papi? Tapi apaan, Pi? Tapi ada bunganya, Mel. 20%. Yang beli ikan bakarnya aku loh. Soalnya kan aku tahu Tante Mel suka banget sama seafood, ya kan, Tan? Tan, tapi satenya enak juga kan? Kan sate langganan Tante di rumah singgah dulu, ya kan? Ya, gue tanya siapa yang beli. Mau lo kayak mau Topan kayak yang beli. Yang penting judulnya enak. Oh, makanya Mama tuh suka semua masakan enak. Rasa lo. Apalagi kalau gratis ya. Tante, jadinya Tante pakai konveksi yang mana? Iya, Tante pakai konveksi yang mana, Tan? Sorry, Tan. Soalnya tadi Tante bilang Tante pakai konveksi dari Terry. Tapi tadi siang Tante bilangnya Tante pakai konveksi dari Topan. Iya, gue jadi bingung nih. Banyakan jualan kali ya. Iya. Gue akhirnya nih cari konveksi yang lain. Aduh, gue dapat lebih murah. Kalau kualitas mah sama deh, bersaing. Cuman kalau lebih murah nih, kan untung gue bisa lebih gede. Iya nggak? Ya? Dari kemarin gue memang mau ngomong sama Candy. Gue juga kagak enak sama lo berdua. Cuman lupa. Alum deh. Tapi sih kalau menurut aku sih sebenarnya nggak masalah cari konveksi lain. Yang penting kan hasilnya bagus kan? Loh, udah terbukti orang aku jualan baju ke teman-teman kursus aku juga suka kok. Ke anak jalanan juga. Iya. Ada yang aneh sama Tante Amel. Kayaknya ada yang nggak beres. Tapi Tante Amel nutup-nutupin. Ken, aku pulang dulu ya. Pan, kamu kenapa sih pulangnya nggak bareng Terry aja? Tuh, Terry belum mau pulang, dia masih mau makan ikan bakar. Terry itu emang rakus, jago makan. Tapi aku nggak bisa lama-lama, soalnya aku harus ngecek anak-anak jalanan. Akhir-akhir ini mereka tuh suka berantem yang aku kayak bilang tadi. Yaudah deh, kalau gitu nanti aku omongin ya sama Rani, sama Aldi, sama Steven. Nanti hari Sabtu atau enggak hari Minggu kita datang deh ke tempat anak-anak. Kita mau buat kegiatan yang berguna supaya mereka tuh nggak berantem lagi, supaya mereka tuh bisa ngisi waktu dengan yang berguna. Oke deh, makasih ya Ken. Aku tahu kalau bilang masalah ini sama kamu pasti ada jalan keluarnya. Ya udah, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Masalah anak-anak jalanan kayaknya udah ada jalan keluarnya. Mudah-mudahan mereka nggak akan berantem lagi kalau udah dapat kegiatan. Tapi sekarang gue jadi kepikiran tentang Tante Amel. Si Amel itu datang ke kita, terus dia janji mau datang lagi. Sampai sekarang dia nggak balik-balik lagi. Gue udah dapet ini konveksinya yang dari si Terry tuh. Iya. Dari si Terry. Tapi tadi siang tante bilangnya tante pakai konveksi dari Topan. Iya. Gue akhirnya nih cari konveksi yang lain. Aduh, gue dapet lebih murah. Kalau kualitas mah sama deh, bersaing. Cuman kalau lebih murah nih, kan untung gue bisa lebih gede. Iya nggak? Ya? Semua omongan Tante Amel tadi kok serba nggak klop ya. Ngomong ke gue lain, ke Terry lain. Jangan-jangan Tante Amel lagi kesulitan, tapi nggak berani ngomong sama kita. Atau jangan-jangan Tante Amel coba nutupin sesuatu lagi. Tapi nutupin apa ya? Apa aku yang terlalu curiga? Mama, apaan sih kan? Mah, kita kapan sih pindah dari rumah ini? Mah, kapan kita pindah? Kan Mama sekarang udah bisa dapet duit nih, berarti kan Mama sukses. Terus kita pindahnya kapan? Mah, kita pindahnya secepatnya aja ya, Mah. Oh iya, nanti Candy udah mau nyiapin barang-barang Candy aja. Barang-barang Candy aja dikardus-kardusin dulu ya. Jangan Ken, jangan dulu. Lo kan Mama bukannya udah sukses, Mah. Kan hasil penjualan baju kemarin udah pas untuk bayar kos-kosan kan? Udah kita cari itu tempatnya sederhana aja, nggak usah mahal-mahal. Kayaknya sih kalau dalam waktu deket masih belum bisa Ken. Kok belum bisa sih, Mah? Ya, pokoknya kalau Mama bilang belum bisa ya belum bisa. Kamu tuh yang sabar dikit, kenapa sih? Lagian yang tahu keuangan kita kan Mama. Kamu nggak usah mikirin yang begitu-begituan, itu urusan Mama. Candy tuh makin jadi nggak ngerti sama Mama deh. Mama tuh kata udah sukses besar, Mama udah dapet duit yang banyak. Malah saking suksesnya kan Mama udah ngebagiin baju gratis kan? Kok sekarang Mama bisa bilang kalau Mama tuh nggak bisa pindah sih? Kalau jadi ngatur sih? Mau gue jual kayak gue kasih gratis kayak itu urusan gue yang punya dagangan nih. Mama kok jadi ingkar janji kayak gini sih? Kan Mama sendiri yang janji sama Candy kita tuh bakal segera pindah dari sini. Atau jangan-jangan Mama sebenarnya emang gak mau pindah dari sini ya? Mama sebenarnya pengen tinggal di sini kan? Jadi kemarin Mama tuh cuma nyenengin Candy doang. Ken, dengerin Mama dulu dong. Siapa yang kagak mau pindah sih Ken? Dari awal juga Mama pengennya pindah. Ya kan memang kondisinya belum memungkinkan gitu loh. Mama tuh bohong. Mama cuma menyenengin Candy doang kan? Mama tuh banyak alasannya. Mama tuh mau bohong sama Candy. Aduh, Candy, cukup. Dari awal yang suruh kamu tinggal di sini siapa? Hah? Gue maksain lo enggak? Lo yang mau kan? Kalau lo nggak demen tinggal di sini, lo keluar aja. Keluar. Udah pergi sana. Malu ini memang bego tau gak? Baru-baru lo mau pindah rumah, mau bayar utang aja kagak kelar-kelar. Tapi aku gak tahu sih gimana. Menyebelin. Lo tuh bohong. Katanya kalau duitnya banyak Mama langsung mau pindah dari komplek itu. Mama kan uangnya udah banyak. Giliran mau pindah gak mau. Kan udah gue
lewatin batas ini. Kan Kak Topan udah bilang kita mesti kompak. Nggak ada kompak-kompakan. Gara-gara lu teman gue jadi benjol. Apaan lo? Temen gue kemarin benjol. Jangan berantem. Berhenti. Kak Topan bilang jangan berantem. Berhenti udah semuanya. Hei. Kasihan anak-anak itu. Nggak punya orang tua, nggak punya kegiatan. Mereka akhirnya berantem buat ngisi waktu kosong mereka. Mestinya aku nggak boleh buang waktu untuk sedih. Aku masih jauh lebih beruntung. Punya mama, punya rumah, dan bisa ikut kursus. Berhenti. Duh, jangan berantem lagi dong. Awas, ada ular yang mau menggigitmu. Siapa yang akan menggigitku? Gajah? Ular kupu-kupu, segera kamu lari. Kupu-kupu, terima kasih Tuan Gajah. Awas. Gimana adik-adik? Seneng nggak main wayangnya? Senang. Enakan main wayang atau berantem? Gitu dong. Nah, selain buat kita senang main wayang itu, jadi buat kita pinter untuk cerita. Dan yang paling penting, kalian semua kan bisa kompak. Nah, adik-adik, Kak Topan harap dengan adanya kegiatan kayak gini, kalian jangan berantem lagi ya. Usahakan tiap minggu kalian bikin cerita-cerita lucu rame-rame, terus bikin wayang-wayangan rame-rame, dipetasin rame-rame, nonton Rame-rame. Ken, makasih ya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, mereka nggak berantem-berantem lagi. Capek aku. Kamu kenapa? Ada masalah lagi sama mama kamu? Kok kamu tahu sih, Pan? Ya aku cuma nebak. Biasanya kan kamu sedih kalau habis berantem sama mama. Iya, Pan. Tadi pagi aku tuh habis berantem sama Mama. Ya, habis Mama bilang Mama tuh nggak punya uang banyak. Padahal aku tuh yakin orang keuntungannya juga lumayan besar kok di jualan baju itu. Mama tuh masih takut hidup di luar komplek itu. Lagian sih Mama tuh terlalu tergantung sama teman-temannya yang nggak bener. Ya udah aku jadi marah-marah, Pan. Tapi Mama juga marah-marah, dia mau ngusir aku. Dia bilang kalau aku mau pindah ya pindah aja sendiri. Ken, sebenarnya mama kamu tuh udah pengen keluar cepat dari sana. Kan bisa dilihat dari cara dia bolak-balik ke konveksi, dari cara dia ngomong kalau jualannya laris terus. Atau bisa juga dia tuh punya utang yang gede sama temen-temennya dan dia nggak bisa bayar. Makanya kamu tuh jangan emosi dulu. Betul juga sih kata Topan. Siapa tahu keuntungan mama emang belum bisa nutupin utang mama selama ini. Aku kenapa udah marah-marah ya tadi? Yaudah deh, Pan. Kalau gitu aku buru-buru pulang ya. Aku pengen minta maaf sama Mama. Aku anterin ya. 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 Hah? Makasih ya, Ma. Handuknya bagus banget. Maafin Candy kalau Candy udah ninggalin Mama ya. Kalau Candy suka marah-marah sama Mama.
Candy salah sama Mama. Candy udah ninggalin Mama. Candy emang pengen banget pergi dari sini. Tapi Candy maunya kok sama Mama. Mama harus tahu ya, Candy tuh gak bakalan ninggalin Mama sendirian di sini. Apapun yang terjadi, Candy tuh gak bakalan pergi tanpa Mama. Walaupun Mama ngusir Candy tuh gak bakalan pergi dari Mama. Ya. Kamu tuh emang masih kecil, tapi selalu ngalah dan mengertiin keadaan Mama. Sementara Mama berapa kali ngecewain kamu. Mama tuh pusing, Ken, pusing. Mama nggak tahu harus pakai jalan apa lagi supaya kita bisa mulai hidup baru. Hidup di luar kompleks hitam ini. Hidup normal. Sama kayak keluarga normal lainnya. Aduh, Amel. Ada apa lagi sih, Mel? Papi, kok tumben lewat sini, Pi? Mel, Pak Jamal udah datang tuh. Kamu mau nggak nemenin dia? Kayaknya dia udah nyari-nyari kamu dari tadi tuh. Kayaknya nggak tahan deh. Pi, saya minta maaf banget, minta maaf banget. Kayaknya kalau hari ini apa saya libur dulu ya, Pi ya? Abis lagi kusut bener nih, Pi. Ya udah, nggak apa-apa kok. Papi juga nggak maksa kok. Gak tumben Papi kagak marah. Saya udah ngeper aja. Kalau Papi perhatiin tampang lo lagi nggak punya duit kan? Butuh duit berapa? Papi pinjemin kok. Asal perhitungannya sama dengan yang kemarin. Mau nggak? Emang Papi beneran Mas mau pinjemin saya duit? Ya kalau saya sih emang lagi kepepet sih, Pi. Gitu dong, Mel. Nih. Ini serius nih, Pi? Serius dong, Mel. Papi emang baik banget deh. Ya udah kalau gitu Papi pergi dulu ya. Iya, Pi. Makasih banyak ya, Pi ya. Bos, tumben bos, baik banget sama si dia Amel. Pakai dipinjemin duit segala lagi. Udah diam aja lu, ya. Diam aja. Papi itu sudah punya rencana lain buat si Amel. Biarin aja dia terima duit dari Papi terus menerus. Amel itu kan orangnya boros sekali Amel. Dia itu kan nggak sadar kalau utangnya sama Papi itu sudah semakin bertambah banyak. Ya kan? Karena memang bunganya sangat tinggi. Kalau utangnya sudah terlilit banyak dan dia nggak sanggup bayar lagi, nah, dia pasti mau jual Candy sama Papi. Kalau Candy, Papi jual, harganya pasti sangat mahal. Mahal. Waduh, Papi emang nggak takut ditangkap polisi, Pi? Apalagi sampai jual anak segala, Pi. Betul. Itu urusan Papi. Ken, Mama udah dapat duit lagi nggak? Mudah-mudahan Mama bisa mulai usaha kecil-kecilan lagi ya.
bisa cepet pindah dari sini. Dulu kamu pernah mau mesen baju terusan, blus, sama daster. Kenapa nggak jadi, Mel? Ya beginilah Bu, namanya juga orang masih belajar. Saya kan baru Bu nyoba dagang-dagang begini. Yang kemarin tuh memang dagangannya kurang lancar Bu. Jadi alhamdulillah saya ini ada modal sedikit Bu. Cuman kayaknya saya nggak ngambil barangnya banyak-banyak. Soalnya saya jadi malu nih. Modalnya cuma segini Bu. Paling saya ngambilnya blus, terus ya atasan-atasan gitu kali ya Bu. Ya udah, tenang aja. Nanti saya kasih harga setengahnya. Ah, Bu Ansu bisa aja. Kalau gitu saya makasih banyak ya Bu ya. Iya Bu, saya sekalian pengen nanya. Bu Ansu pernah dengar nggak sih yang berita baru-baru ini tuh Bu, yang konveksi penipu itu loh Bu? Kan banyak tuh korbannya. Pernah dengar nggak? Wah ya tuh, mudah-mudahan mereka cepat ketangkep polisi. Jadi, tuh orang belum ketangkep Bu? Belum, Mel. Fah, ibu-ibu yang namanya Amel balik lagi tuh ke konveksi Eyang. Terus dia mesen apa? Ya, kayaknya dia lagi kesulitan uang. Dia pesan cuma dalam jumlah yang kecil. Ya, Eyang nggak tahu sih dia kenapa. Dia cuma pesan beberapa blus dengan uang yang terbatas. Terus dia juga nanya tentang konveksi yang penipu itu. Yang juga nggak tahu kenapa. Jangan-jangan apa dia curiga juga ya sama konveksi Eyang? Silakan. Pilih. Oh, kosong gitu. Makasih ya. Berapa Bang? Harganya Bang? Itu 12,5. Iya. Waduh, kayaknya di tempat oke juga nih. Ramai yang jualan. Kalau blus atasan pesanan gue udah jadi nih, kayaknya gue bisa jualan di sini. Ya, gue keluar tikar aja. Terus gue jualan ya di situ. Banget deh ah. Lagi ngapain kamu? Topan, kamu tuh ngagetin aja deh. Kamu latihan baca? Enak aja, dikiranya aku buta huruf apa? Ya mana aku tahu kalau kamu lagi belajar ngetik pakai 10 jari. Iya, soalnya kan aku tuh nggak punya komputer Pan di rumah. Ya, kalau misalnya aku nggak latihan, nanti aku paling lambat lagi ngetiknya di kelas. Kamu hebat ya. Aku salut sama kamu. Makasih, Pan. Makasih juga. Makasih buat apaan? Buat air minum ya. Oh iya ya, aku lupa ngambil kamu minum. Ya ampun, maaf banget, Pan. Aku harus banget kan. Ya udah, bentar aku ambil minum dulu ya. Masya Allah. Pan. Candy. Topan? Kamu ngapain di situ? Coba kamu lihat.
Mama. Iya. Mama kamu kayaknya ketipu kan? Tante. Kenapa baju-baju rusak ini ada sama Mama? Apanya yang lucu sih, Ma? Kayak lo berdua tuh, pengen gue bayarin. Lo sangka gue udah gila kali ya? Masa gue mau ngabisin duitnya si Topan sama Terry buat barang busuk begitu? Ya nggak mungkin lah. Kalau nggak? Itu ini barang titipan teman gue. Iya. Makanya jangan pada curiga dulu. Titipan teman tante. Sebenarnya sih ya bukan temen juga sih, baru kenal. Jadi gini, waktu kemarin gue ke konveksi tuh gue ketemu orang, kesian banget tuh nggak? Dia ditipu abis-abisan. Terus ya sampai nangis-nangis segala gitu. Gue jadi kesian. Ya terus gue bilang sama dia, ya udah deh sini barang lo biar gue jualin, gue bantuin jual gitu. Makanya tuh barang ada di sini. Apa orang itu jadi korban penipuan konveksi? Lo tahu ya? Iya, tahu juga lo. Temen konveksi aku pada nanya semua, tante itu kemana aja? Takutnya mereka tuh takut tante itu jadi korban penipuan. Oh ya nggak mungkin lah. Enggak lah, itu bukan gue. Mungkin yang ketipu itu, ya itu orang yang punya barang itu. Oh gitu. Ya ampun, syukur aja kalau Mama tuh nggak ketipu. Aduh, tuduhan kita tuh Pan yang nggak beralasan. Maaf ya Ma, aku sama Topan nuduh Mama yang enggak. Iya, nggak apa-apa. Gue mengerti, Mama ngerti. Kalau si Topan, Terry sama kamu jadi curigaan begitu, ya udah deh. Mama mau mandi dulu gerah nih. Ya, Pan. Ada yang aneh kayaknya. Apalagi Tante Amel kok kelihatan salah tingkah banget. Nih Pan, minum dulu. Oh, iya. Makasih ya. Untung bukan Mama ya Pan, yang ditipu sama konveksi itu. Wah, coba kalau Mama ditipu. Bisa-bisa baju itu robek semua, Pan. Aku rasa masih ada yang janggal, Ken. Maksud kamu? Nggak mungkin bisa kebetulan banget. Tante Amel ketemu sama orang yang ditipu sama konveksi itu. Padahal orang di sekitar konveksi itu bilang, Mama kamu tuh nggak pernah jadi di sana, Ken. Mama kamu pasti bohong. Pan, kok kamu jadi nggak percaya sama Mama gitu sih? Bukan, masalah bukan gitu. Masa kamu nggak ngerasa sih kalau ada yang aneh? Pan, aku tuh tahu modal Mama tuh dari kamu sama Terry. Ya aku tuh juga tahu kalau kamu tuh ngira Mama orang yang selengean, suka asal. Iya tapi Mama tuh nggak sebodoh itu, Pan. Kamu tahu dong, kalau misalnya emang dia ditipu, dia pasti nggak mungkin ngebohongin kita. Masa tega sih dia ngebohongin kita? Iya, sebenarnya aku tuh nggak mempermasalahkan uangnya. Aku sama Terry itu ikhlas, Ken. Aku cuma khawatir aja kok. Udah kamu jangan marah lagi. Maafin aku ya. Mungkin aku orangnya emang curigaan. Tapi pada dasarnya aku curiga karena aku khawatir sama kalian. Bukan karena aku khawatir uangku habis. Udah dong, jangan marah gitu. Maafin aku ya. Iya, tapi kamu masih curiga sama Mama kan? Kamu masih nuduh Mama bohong gitu. Bener kata kamu kok. Tante Amel tuh mama kamu. Dan dia nggak mungkin bohongin kamu. Yaudah, gimana kalau sebagai permintaan maaf aku traktir kamu makan. Bener nih, Pan. Ayo. Kacau nih. Kok kayaknya sama Topan bisa nemuin ini barang busuk sih? Aduh. Jangan dong, Mel. Siapa tahu besok kamu bisa jual lagi di barang. Candy.
tadi. Galak amat sih, Pi, gedor-gedor pintunya. Kayak debt collector aja. Iya, gua kemarin memang mau nagih utang sama elu, Mel. Sekarang bayar semuanya. Sekarang juga plus bunga-bunganya. Mana? Sekarang bayar. Papi bercanda kan sama saya kan? Iya, Papi ini emang demen banget bercanda deh. Siapa yang bercanda, Mel? Papi nggak bercanda. Sekarang bayar. Mana? Pi, kalau saya udah punya uang, Pi, nggak usah Papi tagih, saya udah pasti bayar, Pi. Pasti saya bayar. Tapi saya emang lagi nggak punya duit, Pi. Mel! Kamu harus bayar hutangnya, Mel. Kalau ngutang, Mel, kalau sudah ditagih harus bayar. Kali-kali aja di rumahnya dia nyimpen duit di kamarnya. Bongkar. Pi, saya mohon, Pi. Jangan dong, Pi, kasih saya waktu. Enggak, Mel. Kalau Papi bilang sekarang harus bayar. Bayar. Bongkar semua. Iya, Pi, betul. Bongkar. Cari. Sampai ketemu. Iya, Pi, iya. Pi, Papi. Nyari siapa lo, Mel? Papi mana? Papi itu udah pergi. Kalau gitu, gue titip ya, Bang, ya. Gue titip. Tolong sampein ke Papi. Gue cuma ada segini doang. Apa nih, Mel? Ingat ya, Mel. Papi tuh ngasih waktu 1 minggu lagi untuk lo bayar utang, Mel. Saya usahain ya, Bang, ya. Saya usahain. Ngerti lo, Mel? Lo tuh memang goblok, Mel. Lo bisa kejebak sama Papi. Ya Allah. Ampuni aku, ya Allah. Maafin Mama, nak. Mama udah berdosa sama kamu. Mama. Iya, bentar. Mah, lo berantakan kayak gini sih, Mah? Mama, mata Mama kok sembab, Mama? Abis nangis ya? Ih, gue lupa tadi rumah sampai berantakan begini. Tadi lo tau nggak, anting gue hilang. Iya, sampai, aduh, bongkaran deh gue rumah. Nyarinya susah bener. Tapi akhirnya ketemu sih. Nih, ini dia nih. Tuh, kan? Nyari sampai ke gorden. Iya, enggak maksudnya nyarinya nggak sampai ke korden, cuman tadi pas nyari gitu kaki gue keserimpet sampai copot gordennya. Gue juga nggak ngeh tadi. Terus mau kenapa nangis? Hah? Wah, siapa yang nangis? Gue ini emang begini. Kalau apa namanya? Kalau abis beres-beres gitu, maksudnya bongkaran, kalau kena debu suka alergi matanya suka alergi, suka berair. Oh gitu. Nah syukur deh kalau Mama nggak punya masalah apa-apa sampai nangis kayak gitu. Enggak lah, masalah apaan? Ya udah, Mama istirahat aja ya. Biar Kenny sama Topan yang beres-beresin. Ya udah Tante istirahat aja ya. Tan, ngomong-ngomong antingnya kayak apa? Udah ketemu belum? Oh enggak usah. Udah ketemu. Nih dia nih antingnya nih. Kan? Ketemu kan?
Jadi nggak usah dibeliin lagi. Ini masih bagus kok, udah ketemu. Tante ke kamar dulu ya. Capek mau istirahat. Ya. Pan? Ya, Kamu mau nggak bantuin aku beresin rumah? ayo. Ya. Ya Allah, ya Allah. Kenapa nasibku jadi begini, ya Allah? Sebegini nistanya hamba di matamu. Enggak. Candy gak boleh jadi korbannya. Anak lo gak boleh jadi korban karena kebodohan lo. Cukup lo aja dipancing. Gue harus cari akal. Gue harus cari orang yang bisa gue pinjemin duit. Tante kelainan jantung. Tante udah nanya sama dokter kan. Dokter bilang Tante harus segera operasi. Tapi kamu tahu sendiri, Tante mau makan aja susah. Si Candy tuh bisa sekolah, itu karena disekolahin kan, Ran? Bukan uang Tante. Apalagi buat operasi. Tante, udah ya Tante, jangan nangis lagi. Ran, tapi Tante pesan sama kamu, Ran. Tante mohon, Candy nggak boleh tahu soal ini, Ran. Karena kalau dia sampai tahu, dia pasti bakal kepikiran, mikirin soal biaya, soal Tante. Tante bingung kalau ini nggak ada jalan keluarnya. Kalau Tante sampai mati, Candy mau sama siapa? Siapa yang ngurusin Candy? Iya Tante, Candy pasti kayak gitu. Mungkin ada yang bisa Rani bantu, Tante. Emang biayanya berapa sih, Tan? Biayanya tuh emang gede banget kan. Buat Tante tuh besar. Tante nggak sanggup kalau harus cari uang segitu. Dokter bilang sekitar 10 juta. Waduh, banyak juga ya Tante. Kalau segitu Rani nggak punya. Gimana nasib Candy? Tante nggak sanggup membayangin kalau dia hidup sendiri. Udah, Tante udah. Pokoknya Tante tenang aja ya. Nanti Rani tanyain sama Mama sama Papa, siapa tahu Papa mau bantuin Tante. Yang benar ya? Yang beneran. Tante nggak tahu harus bilang apa sama kamu. Tante makasih banyak ya Ran ya. Tapi Ran, Tante mohon, tolong jangan kasih tau Candy ya. Iya Tante. Tante tenang aja deh. Pokoknya Rani nggak bakal kasih tahu sama Candy. Tante tenang aja ya. Makasih ya. Kalau gitu Tante permisi dulu ya. Apa? Kelainan jantung? Iya, Pak. Padahal Papa tahu kan, kalau misalnya sakit jantung itu biaya gede banget. Apalagi ini kelainan lagi. Ya ampun, berarti nggak boleh capek-capek dong, Pak.
Iya, Ma, iya. Iya makanya Rani kasihan banget. Dia tuh nangis-nangis. Dia pengen banget berobat tapi nggak punya biaya. Mana biaya gede banget lagi, 10 juta. Tapi Tante Amel juga nggak mau ngasih tahu sama Candy. Papa mau nggak nolongin? Tante Amel itu kan mamanya Candy. Lagian Candy itu kan sahabat Rani, dia juga sering banget kan nolongin Rani. Iya sayang, ya. Udah, kamu nggak usah khawatir ya. Kan memang kewajiban kita untuk menolong orang yang sedang susah, apalagi nggak mampu, dan apalagi orang itu kita sayang, ya. Itu udah kewajiban kita. Kamu nggak usah khawatir ya. Iya Pak, makasih ya Pak. Papa tuh emang baik banget deh, is the best deh pokoknya. Iya sayang. Yes, bentar. Rani tumben kamu kesini. Jangan-jangan kamu jemput aku les ya? Iya kan, aku emang mau jemput kamu. Kamu tuh ngeliatin apaan sih, Ran? Kamu ngeliatin rumahku ya? Aduh, maaf ya, Ran, emang rumahku tuh jelek, gak sebagus rumah kamu. Enggak, apaan sih kamu, Ken? Ada Rani. Ken, bikinin minum dulu, Ki. Oh iya. Yaudah, Ran, masuk yuk. Sini duduk, Ran. Aku buatin minum dulu ya. Ya, makasih ya, Ken. Ya. Tante, maaf ya. Aku nggak tahu kok Candy ada di rumah. Oh iya, nggak apa-apa. Tante, ini ceknya 10 juta. Tinggal langsung Tante uangin aja, ya. Beneran nih duit? Iya Ran, Tante kalau gitu makasih banget ya Ran ya. Aduh Tante bener-bener gak ngerti deh kalau kagak ada kamu. Makasih ya Ran ya, makasih. Makasih apaan, Mah?